Sahabatkompas.com. Setiap orang pasti pernah terluka oleh tindakan atau kata-kata dari orang lain. Kritikan rekan kerja yang menyinggung perasaan, atau teman baik yang justru menikam kita dari belakang, pastinya membuat hati kita terluka. Sebentar lagi, seluruh umat muslim akan merayakan momen Idul Fitri, dan momen ini adalah momen yang tepat untuk saling memaafkan antara satu sama lain. Lalu, manakah yang lebih baik didahulukan? Memaafkan kesalahan orang lain atau kita meminta maaf terlebih dahulu ke orang lain? Maka banyak sekali ayat di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang memaafkan orang lain. Namun mana yang lebih didahulukan, meminta maaf atau memberi maaf? Maka jawaban yang paling tepat jawabannya adalah sesuai dengan porsinya. Bagaimana sesuai dengan porsi? Maka bagi orang yang menzalimi orang lain, orang yang berbuat salah, yang melakukan kesalahan, yang lebih utama bagi dirinya adalah meminta maaf. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, ya dia tugasnya, wajibnya adalah meminta maaf. Kenapa? Karena dia adalah orang yang melakukan kesalahan, dia yang menzalimi orang lain. Maka kewajiban dia adalah meminta maaf kepada orang lain. Memang terkadang meminta maaf itu berat, terkadang meminta maaf itu sulit. Kenapa? Karena ketika kita meminta maaf, seakan-akan kita kemudian merendahkan diri kita, kemudian kita mengalahkan harga diri kita. Padahal kita memandang, kesalahan saya tidak seberapa, kok saya harus minta maaf. Tapi meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kalau kita salah, kita harus meminta maaf. Maka kata Nabi SAW di dalam hadisnya, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Ketika seseorang dia mau meminta maaf, maka sejatinya dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merendahkan harga diri. Justru ketika seseorang meminta maaf, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, tidaklah bertambah bagi seorang hamba yang meminta maaf atau memberi maaf kecuali kemuliaan. Maka ketika seseorang dia meminta maaf, maka dia tidak bertambah daripada kejelekannya, dia justru bertambah kemuliaan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mau menurunkan egonya, dia mau menerima bahwasanya dirinya itu berbuat salah, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain. Nah, adapun bagi orang yang dia itu dizalimi, ada orang yang kemudian kesalahan dilimpahkan kepadanya, atau yang kemudian dia terkena sasaran kesalahan orang lain, yang harus dia lakukan adalah memberi maaf. Sekalipun belum meminta maaf orang yang melakukan kesalahan. Maka ketika seseorang bisa memberi maaf terlebih dahulu sebelum orang lain memberi maaf, maka ini adalah orang yang paling mulia. Dibandingkan orang yang meminta maaf, orang yang memberikan maaf sebelum diminta maaf adalah orang yang lebih mulia. Namun apabila kemudian dia diminta maaf, ada orang lain meminta maaf kepadanya, maka harus bagi dirinya untuk memberi maaf kepada orang lain. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu kemudian dia bisa memaafkan dan mau memberi maaf dan juga meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, maka ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwasanya kita diperintahkan untuk bersegera, untuk bergegas menuju maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua itu disiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa gemar berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka pernah suatu waktu dikisahkan ada seorang ulama, dia memiliki seorang budak. Maka ada tamu yang berkunjung ke rumah ulama tersebut. Kemudian tamu tersebut minta untuk disuguhkan makanan. Maka sang budak membawakan makanan semacam sup seperti itu yang masih dalam keadaan panas.
Namun karena kelalaiannya, tusuk tersebut jatuh dan mengenai daripada anak bayi milik si ulama tersebut. Maka si bayi tersebut akhirnya mati di tempat karena kepanasan. Maka ketika melihat hal tersebut, sang ulama tiba-tiba marah yang teramat sangat. Maka sang budak tadi kemudian membacakan ayat wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Maka mendengar ayat tersebut, sang ulama langsung kemudian meredam amarahnya dan kemudian amarahnya hilang. Maka sang budak melanjutkan ayat selanjutnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Dengar ayat tersebut, sang ulama kemudian otomatis langsung memberikan maaf kepada sang budak tersebut, walaupun anaknya yang masih kecil kemudian meninggal dunia. Dan terakhir sang budak melanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka mendengar ayat yang terakhir tersebut, sang ulama tersebut akhirnya membebaskan budak tersebut. Kenapa? Karena mencintai orang-orang, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan ulama tersebut ingin dia tuntas di antara daripada ayat tersebut, telah memendam amarahnya, telah menuntaskan amarahnya, telah memaafkan orang lain dan ingin berbuat baik, yaitu dengan memerdekakan budak tersebut. Maka di momentum Idul Fitri, marilah kita memaafkan orang lain, memberi maaf orang lain, dan apabila kita mempunyai kesalahan, kita meminta maaf, karena apabila kita mampu meminta maaf, maka itu bukanlah sebuah kehinaan, melainkan sebuah kemuliaan bagi diri kita. Kekuatan maaf bagi seseorang mungkin memiliki dampak yang berbeda-beda dengan intensitas memberikan maaf. Beruntungnya, kekuatan maaf ini bisa dicoba oleh siapapun dengan hanya memiliki hati yang ikhlas untuk saling memaafkan satu sama lain. Dengan momen Idul Fitri, kita bisa mensucikan diri kembali dengan mengampuni segala kesalahan dari orang lain serta memohon maaf atas perbuatan kita sendiri.